Shalom saudara, salam sejahtera. Kita masuk Anda bertanya Alkitab menjawab episode 338. Salam Pak Erastus, saya pria usia 47 tahun menikah dengan tiga orang anak. Ya, artinya Tuhan anugerahi 3 anak. Saya sangat diberkati oleh khotbah-khotbah Bapak selama ini. Rasanya tidak ada hari tanpa dengar suara Bapak, baik di Truth ID maupun di grup WA tiap pagi sore serta doa pagi jam 5. Saya sudah dengar khotbah-khotbah Bapak sejak 2012 melalui seorang teman. Ya. Dari seorang teman dari Jakarta yang awalnya merintis House of Truth. Dan sejak itu sampai sekarang tetap setia dengan suara kebenaran. Dari muda saya sudah melayani di gereja Pak, tepatnya mulai SMP dan waktu di STM di salah satu kota di Sumatera Utara, saya sudah biasa membawa tas gembala saya kalau KKR ke daerah-daerah Sumatera Utara. Bahkan pernah saya menemani tidur di hotel seorang pendeta dari Singapura yang mengadakan KKR di kota kami. Jadi saya sudah tidak asing dengan dunia pelayanan Pak. Setelah saya merantau ke Banten, saya mulai cari-cari gereja, lalu terlibat aktif dalam pelayanan, dan sering kunjungan ke rumah-rumah sakit. Nah, berawal dari sana saya selalu susah hati melihat orang susah. Hati saya perih melihat kepapahan hidup orang. Saya selalu ingin menolong, namun saya terbatas, apalagi saya hanya pedagang kecil di pasar tradisional. Selama ini hati saya terganggu melihat teman-teman di pasar yang kesulitan keuangan yang akhirnya harus pinjam uang ke rentenir, bank keliling yang berbunga besar. Namun saya pun tidak berdaya menolong karena keuangan saya pun juga terbatas. Namun bulan Oktober tahun lalu saya nekat buat koperasi, simpan pinjam beranggotakan pedagang dengan iuran wajib 5.000 per harinya, dan iuran wajib itu kemudian saya pinjamkan ke anggota dengan bunga. Kami sebut jasa bukan bunga yang sangat rendah, hanya 2-4%, dan itu jauh di bawah bank keliling yang 20% per bulan. Dari Oktober tahun lalu hingga sekarang sudah lebih 800 jutaan uang simpanan anggota yang kami gulirkan, dan saya pun sudah mengurus perizinan, dan puji Tuhan sangat direspon dari dinas koperasi dan sudah keluar izinnya Pak, baik akta notaris maupun di OJK-nya. Yang mau saya tanyakan, apakah saya salah membungakan uang simpanan anggota tersebut Pak, walaupun nanti tiap tahun saya akan membagikan SHU-nya kepada anggota koperasi sendiri. Catatan, pada lebaran kemarin saya juga memberi bingkisan lebaran ke anggota Pak. Oh ya, ada satu lagi yang mau saya tanya. Sejak saya buat koperasi ini, para pedagang uang bank keliling jadi sedikit menjaga jarak dengan saya. Nampak dari raut wajahnya Pak, hehehe. Karena mereka jadi terdampak secara langsung. Namun sesungguhnya saya nggak berniat mau menghilangkan mata pencaharian mereka. Sebab kalau mereka susah hati, saya juga nanti jadi susah juga Pak melihat mereka. Bagaimana menurut Bapak? Mohon pencerahannya, maaf Pak terlalu panjang. Oke. Ini bukan sesuatu yang salah, ya, bunganya sangat rendah 2-4%. Jauh di bawah bank keliling yang sampai 20%. 2-4 itu kecil, bahkan 5 pun mungkin masih bisa. Ya, ini masih bisa. Toh hasilnya juga untuk anggota. Saya salut dengan Anda. Kerjakan terus, ya. Minta hikmat Tuhan di dalam menangani masalah keuangan ini, dan Anda harus betul-betul jujur, ya. Jangan sampai terjebak menggunakan uang
Walaupun tidak bermaksud mencuri atau korupsi, tapi jangan gunakan untuk bisnis lalu saudara putar sendiri, jangan. Ya, Anda harus benar-benar transparan. Ingat, transparan akan menjauhkan saudara dari penyalahgunaan uang milik orang. Kerjakan terus, cari anggota lebih banyak, dan cerdas-cerdaslah kalau meminjamkan uang, karena banyak orang, tidak sedikit yang memang bermaksud jahat. Perlu saya tambahkan juga, kalau meminjamkan uang harus benar-benar ada semacam appraisal. Ya, Anda harus melihat untuk apa uang itu. Ya, ada studi kelayakan. Kalau ia punya bisnis, ya Anda harus perhatikan bisnisnya apa, possibility-nya bagaimana, kemungkinan maju atau tidak, rugi atau untung. Dan terakhir, saran saya, buatlah bukan hanya simpan pinjam, tapi juga penyuluhan dalam berdagang, penyuluhan dalam bisnis, penyuluhan dalam usaha-usaha, ya. Harus ada penyuluhan, ada pendampingan dan kontrol yang baik. Tuhan memberkati, selamat berjuang. Ini pekerjaan Tuhan. Pertanyaan yang kedua, ini tadi pertanyaan yang pertama ya. Sekarang pertanyaan yang kedua. Shalom Om Eras. Saya perempuan usia 26 tahun. Saya sangat mengasihi Om Eras. Peran Om Eras dalam hidup saya sangat besar dan luar biasa. Saya mengikuti Om Eras sekitar 11 tahun lalu. Buset, masih usia 15 tahun dong. Sebelum mengenal Om Eras, saya adalah orang yang mengaku Kristen tanpa mengerti Kristen itu apa. Sifat saya pun buruk sekali. Saya emosian dan pemalas. Sampai akhirnya saya pindah tempat tinggal untuk disekolahkan oleh kakak saya dan tinggal tanpa orang tua saya. Di sini saya menemukan Om Eras. Saya ibadah di Kirana, ya di Kelapa Gading. Ternyata di lingkungan sekolah yang baru saya dibuat terkejut dengan orang-orang di sekitar saya. Merokok, kata-kata kasar, bahkan beberapa melakukan seks bebas. Semua teman saya di sana ada melakukan salah satu atau lebih dari yang saya sebutkan tadi. Dengan iringan firman Om Eras di dalam hidup saya bisa berkumpul selama 3 tahun tanpa melakukan salah satu pun dari yang saya sebutkan itu. Jadi tidak melakukan kesalahan sama sekali. Saya bisa duduk bersama 10 orang yang merokok tanpa pernah merokok. Terkadang saya ingatkan mereka bahwa rokok itu tidak baik untuk kesehatan dengan gaya dan nada yang tidak menyakiti perasaan mereka. Mereka selalu menjaga agar asapnya tidak terkena saya. Mereka bahkan mengingatkan, mewanti-wanti saya untuk jangan seperti mereka. Saya melihat mereka bukan orang-orang jahat Om. Untuk berdiri dan bertahan tanpa mengikuti gaya hidup mereka sangat berat. Ditambah lagi saya merasa hidup mereka yang terlihat kacau dalam firman Tuhan tapi tidak susah seperti saya. Keuangan mereka terpenuhi, hidup mereka bahagia-bahagia saja. Mereka hidup bersama orang tua mereka tapi bisa melakukan apa yang mereka lakukan tanpa pikir pusing. Satu-satunya hal yang terus saya munculkan saat saya merasa manusia duniawi saya mulai bergejolak adalah senyum Om Eras yang tulus. Seperti berkata, tidak apa-apa nak kalau kamu tidak mendapatkan itu semua. Itu membinasakan. Sini Om ajak menderita bersama Tuhan. Tapi kamu jauh lebih kaya dari semua orang itu karena kamu akan menjadi putri kerajaan surga. Waduh, ini menyentuh ya kalimatnya. Di sini saya berdiri tegak Om dengan integritas yang Om bangun dalam hidup saya melalui firman Om. Saya belajar juga dari kisah-kisah tokoh Alkitab dan firman yang banyak.
dibahas oleh pembicara-pembicara luar biasa lainnya di Rehobot. Memang saya banyak merasa untuk kesenangan duniawi. Memang saya banyak merasa untuk kesenangan duniawi Tuhan tidak bantu saya agar nyaman di sini. Tetapi secara jasmani belum tentu, ya. Memang saya banyak merasa untuk kesenangan duniawi Tuhan tidak bantu saya agar nyaman di sini. Tapi secara jasmani belum tentu Tuhan tidak menolong saya. Saat saya tidak meminta pun, kalau itu memang untuk kepentingan yang baik dan dapat menjadi berkat, pasti tanpa saya harapkan Tuhan berikan. Disinilah saya dapat menyatakan Tuhan hidup dalam dan hadir dalam hidup saya. Jujur belakangan ini saya suka dibuat kaget dengan omongan yang tidak seperti biasanya. Berkat-berkat yang Eras sebutkan tidak seperti yang dulu. Tapi saya mengerti maksud Eras. Karena di beberapa waktu Eras juga mengatakan banyak yang merasa Eras berubah dan menjelaskan maksud terutama untuk jemaat baru yang masih membutuhkan pertolongan nyata dari Tuhan. Mantap. Jadi ada memang ya orang-orang yang membutuhkan berkat-berkat jasmani, kita harus doakan. Atau orang-orang yang memang ada di bawah ikatan kuasa kegelapan sehingga berkat-berkat jasmani itu terhambat. Bisa. Dan itu perlu diputuskan dalam nama Yesus. Perihal kutuk yang lepaskan dalam doa malam, apakah itu berbeda dengan yang Eras sebutkan kutuk yang sudah dilepaskan saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, Kutuk itu artinya hukuman. Hukuman akibat dosa kita telah selesai di kayu salib. Ya. Tetapi hukuman dalam arti akibat kesalahan kita atau akibat kesalahan orang tua kita bisa dibawa. Orang tua yang main perdukunan, anaknya pun bisa terkena. Ini hukuman, itu kutuk maksudnya. Ya. Ini yang saya maksud dengan kutuk dalam arti hukuman secara individu. Untuk saya pribadi, saya juga pernah ada posisi sebagai jemaat baru di Rehobot. Justru saya ditempa oleh firman tanpa harus berkat-berkat jasmani yang nyata dalam hidup saya. Firman yang beda daripada yang lainlah yang saya kagumi. Saya sakit-sakitan, saya kewalahan menjalani hidup saya depresi, saya kekurangan, saya kesepian. Tapi proses inilah yang membangun iman saya untuk memilih berpulang ke rumah Bapa. Di tengah-tengah perjalanan hidup seperti ini, saya lega saat saya sadar saya memiliki Tuhan Yesus dan Allah Bapa serta Roh Kudus yang bekerja dalam hidup saya. Pertolongan Tuhan nyata dan indah sekali dalam hidup saya, Dan itulah yang tepat dan terbaik menurut saya, walaupun kadang saya belum sadar saat di posisi itu. Nah, bicara soal kutuk, saya harus menambahkan, saya hari-hari ini mendoakan anak yang sangat besar kemungkinan diserahkan kepada kuasa kegelapan sehingga dari kecil sampai besar itu tidak bisa jalan. Ya. Ketika saya doakan, ya, tidak ada reaksi. Padahal roh saya mengatakan ada ikatan. Saya tidak ada reaksi. Saya lepaskan dari ikatan-ikatan dan kutuk dengan hubungan dengan kuasa gelap. Tapi begitu keluar ruangan saya, dia pingsan. Saya panggil lagi, saya doakan lagi, terjadi pelepasan. Dan luar biasa, itu yang tadinya dia tidak bisa tegak badannya, dia mulai bisa tegak. Tangannya mulai menjadi kuat. Doa kedua yang saya sampaikan, saya katakan kakimu akan kesemutan. Dalam nama Yesus, betul kesemutan. Lalu ada suara di punggungnya yang bongkok. Ya. Ada suara, ada gerakan, ada yang bergerak-gerak. Dan itu bukan main-main. Nah, ini juga kutuk maksud saya. Orang tua yang menyerahkan anak atau membuat perjanjian dengan kuasa gelap. Ini kutuk. Tapi bukan kutuk akibat perbuatan dosa pada umumnya yang manusia lakukan.
tapi kutuk atau dalam bentuk hukuman secara individu. Ya. Kalau tidak melihat langsung apa yang saya lakukan, mungkin tidak percaya, tapi ini terjadi. Ya. Dia mulai muntah-muntah sampai ada campur darah. Ya. Oke, ini soal kutuk tadi saya mau tambahkan ya. Saya bisa mengerti perubahan ini tapi saya khawatir apakah untuk jemaat-jemaat baru yang terpancing karena khotbah-khotbah lama di YouTube yang anti klaim janji Tuhan. Dan mulai terbangun pengharapan dalam Tuhan tanpa berkat jasmani, bahkan yang ada hanya kesengsaraan. Tidak merasa bingung dengan yang sekarang sering sekali menekankan hal-hal yang dulu sama sekali tidak pernah katakan. Ya. Sekarang saya sedang mulai membuktikan Allah itu hidup. Saya melihat kenyataan di mana banyak pembicara, termasuk teolog-teolog, termasuk yang bergelar-bergelar. Ternyata mereka tidak mengubah, bahkan ya ini kalau jujur ada kekecewaan di hati saya. Ya, hanya bicara tapi tidak menunjukkan fakta keberadaan Allah atau kehadiran Allah. Dan saya terpanggil sudah saatnya membuktikan Allah itu hidup. Tentu ini tidak menjadi berita utama. Tidak tiap minggu Anda melihat saya begitu. Hanya sesekali. Untuk mengingatkan semacam reminder bahwa Allah itu hidup dan nyata. Saya berharap dalam pelayanan nanti ada orang-orang buta yang melihat, orang tuli yang mendengar. Orang yang kena leukemia, lupus disembuhkan. Di mana kemampuan manusia terbatas, di situ Allah turun. Kalau hanya karena tidak mengurus badan, makan sembarangan, ya jangan minta kesembuhan. Kalau penyakit akibat kesalahanmu dan kau bisa menyelesaikan, ya tidak perlu. Tapi ada orang-orang yang sakit karena kesalahan orang tua, sesuatu yang di luar kemampuannya. Nah di situ kita bisa berdoa untuk kesembuhan atau mujizat. Saya sangat mengasihi sebagai papa saya. Dari kecil saya tidak bersama papa saya. Maaf ya kalau kata-kata saya ada yang salah. Terima kasih untuk menanamkan Mazmur 73, 25-26 dalam hidup saya Terima kasih untuk keyakinan dan firman-Nya selama ini tetaplah teladanku dalam mengasihi Tuhan yang tercinta. Salam LP3 Saya senang sekali dengan tulisan ini. Ini wanita yang benar-benar telah disentuh atau dijamah oleh Tuhan. Dan saya sudah bisa memberikan jawabannya. Tuhan mau melawat kita. Tuhan mau melawat kita. Tuhan mau menyembuhkan penyakit kita yang tidak disembuhkan, tidak mampu disembuhkan dokter. Atau yang tidak punya uang untuk pergi ke dokter. Ya. Tuhan mau memutuskan semua rantai dengan kuasa kegelapan. Ya, oke. Pertanyaan ketiga, Salam Pak Eras, perkenalkan saya. Ya ini pria ya, usia 38 tahun dari keluarga non-Kristen. Ya. Ini keluarga Muslim. Sejak saya kecil saya tidak yakin dan percaya terhadap agama yang diturunkan oleh orang tua saya. Maka saya memutuskan tidak beragama. Masa muda saya hancur dipenuhi dengan dosa akibat selalu mengabaikan roh yang ada dalam hati saya berbicara untuk membimbing saya. Mengabaikan roh yang ada dalam hati saya berbicara membimbing saya. Ketika pada tahun 2019 saya memberanikan diri membaca Alkitab dan saya menemukan apa yang saya cari selama ini ketika membaca Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Spontan saya bertanya dalam hati, apakah benar Tuhan Yesus itu ada? Dan di manakah dia sekarang? Kalau memang benar Yesus itu Tuhan, kasih tahu saya, ayo tunjukkan kepadaku sekarang. Kemudian di dalam hati saya menjawab, Yesus selalu ada bersamamu sebelum kamu lahir dan selalu berada di hatimu dalam jiwa dan ragamu kemanapun dan dimanapun kau berada.
Pada saat itu juga saya sangat yakin bahwa inilah agama saya. Kemudian saya berbicara kepada istri saya dan keluarga besar saya bahwa saya ingin berpindah keyakinan. Istri saya minta cerai, ibu saya tidak bisa terima saya lagi dan mengutuki saya. Walaupun keluarga besar tidak terima saya tetap suka sembunyi-sembunyi mendengarkan khotbah-khotbah di YouTube dan kadang baca Alkitab serta mendengarkan lagu rohani untuk menguatkan saya. Singkat cerita, pada bulan November 2021, ibu saya mengetahui kalau saya masih suka membaca Alkitab dan sangat marah kepada saya. Serta istri saya pun setiap hari meminta saya untuk menjadi imam yang baik menurut agamanya. Dan justru sebaliknya saya ingin istri saya dan keluarga saya mengenal Tuhan Yesus. Menurut pandangan dan pendapat Pak Erastus, apa yang harus saya lakukan? Terima kasih atas saran dan bimbingannya. Yang Anda lakukan adalah terus mengubah cara berpikir, ya. Terus merubah cara berpikir, merubah gaya hidup sampai Anda benar-benar bisa menampilkan satu perilaku yang agung. Dari cara itu Anda bersaksi. Jangan debat agama, jangan menciderai agama lain, nabi, kitab suci agama lain, jangan menjolimi, jangan menjelekkan, mulut ditutup, jangan debat-debat dulu, tetapi perbuatan Anda harus membuktikan keagungan Tuhan Yesus yang Anda percayai. Saya kira itu bisa membawa damai sejahtera. Kalau orang lain beda agama dengan Anda, ya besar jiwa. Jangan tarik-tarik orang masuk agama Kristen. Biar Tuhan yang jamah sendiri. Oke, cukup. Saya akan jawab pertanyaan berikut. Ini tadi sudah, sekarang keempat ya. Keempat pertanyaannya begini. Salam Pak Erastus, ya. Salam Pak Erastus, Bapak saya kalau berdoa, Salam Bapak Erastus, Bapak saya kalau berdoa setelah saya kusuk saya merasakan pecah hati. Saya tidak sadar, saya nangis dan gemetar hati saya. Apakah hadirat Tuhan ada? Bapak, kalau saya berdoa setelah saya kusuk, saya merasakan pecah hati. Saya tidak sadar, saya nangis dan gemetar hati saya. Apakah hadirat Tuhan ada? Begini ya, ini wanita usia 50 tahun. Dengan usia 50 tahun Anda mestinya sudah bisa menguasai diri dan mengendalikan diri lebih baik. Saya tidak menolak kenyataan waktu Tuhan membawa kita di hadiratnya kita bisa menangis. Tetapi kita tetap dalam kesadaran. Tuhan tidak mengambil alih kesadaran kita. Kalau iblis kuasa gelap maksudnya sering merasuk ke dalam diri orang itu kehilangan kesadaran. Tapi Roh Kudus tidak demikian. Hampir tidak pernah, jarang sekali orang sampai kehilangan kesadaran. Jadi kalau kita masuk hadirat Allah kita bisa nangis, kita tetap sadar. Ini yang benar, ya. Jadi jangan sampai salah mengerti. Jangan salah mengartikan hal ini. Nah, belajar lagi, waktu kita berdoa juga jangan kita ini tenggelam atau hanyut dalam emosional. Akhirnya tidak objektif lagi. Jadi kita itu bisa berdoa berdiri sendiri atau hanya hanyut dengan emosi perasaan kita. Jadi doa tanpa partner. Pada partner kita, objek doa kita Tuhan. Kalau kita terlalu emosional, akhirnya kita tidak fokus ke Tuhan. Oke. Yang kelima sekarang ya. Salam Om Eras. Saya umur 32 tahun. Mau bertanya mengenai pergumulan anak kami laki-laki umur 8 tahun. Tapi cara berpikirnya sama seperti anak umur 5 tahun.
suka lakukan yang aneh-aneh atau suka bicara sendiri, bukan sikap anak umurnya. Terkadang saya suka memukulinya karena kesalahan yang sama diulanginya. Bagaimana cara kami orang tua mendidik dan menyikapinya? Ini kemungkinan retarded ya, terbelakang. Anak usia misalnya 8 tahun tapi perilakunya 4 tahun, terbelakang ya. Anda harus membawa anak Anda ke dokter. Ya, Anda harus bawa anak Anda ke dokter. Dokter yang berkebutuhan khusus. Anda tidak boleh pukul anak seperti ini. Anak bisa tambah rusak ini. Ya. Saya sudah menjumpai keluarga-keluarga yang mengalami keadaan ini. Anak usia sudah 6 tahun tapi cara berpikirnya anak usia 3 tahun. Itu kalau nanti dilatih akan mencapai. Ya kalau sekarang perbedaan waktu 3 tahun ya. Anak Anda usia 8 tahun tapi perilakunya seperti anak 5 tahun. Terlambat 3 tahun. Kalau dilatih terus nanti akhirnya terus sampai sesuai dengan umurnya. Oleh sebab itu saran saya, nasihat saya adalah bawa ke dokter untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu yang jelas. Ya, tentu harus berdoa juga dan percayalah Tuhan akan memberikan pertolongan, ya, perlindungan. Tuhan pasti akan menolong aja. Tidak mungkin Tuhan tidak menolong Anda. Tuhan pasti menolong Anda. Oke, saudaraku sekalian, saya percaya apa yang saya sudah sampaikan ini akan memberkati saudara-saudara semua. Ya, saya yakin. Ya, oke, saya kira cukup ya. Saya percaya ini akan menjadi berkat bagi saudara-saudara semua. Jangan lupa Anda mensubscribe Truth ID, lalu menekan gambar loncengnya, memberikan tanda like, oh keren ya. Dan saya mengingatkan saudara untuk bisa ikut doa pagi bersama saya setiap hari jam 5 pagi. Jam 5 pagi saudara akan berdoa dengan saya dan banyak berkat rohani yang saudara akan terima. Ya, oke, saya kira cukup. Sampai jumpa. Tuhan berkati saudara sekalian.